Pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua sehat dan kembali bertemu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita lakukan kegiatan kita hari ini, sebelum kita belajar, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Yes, boleh. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satu dan dua kita berdoa. Oke, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Saya lihat hari ini semua ya. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu itu? Siapa yang masih ingat? Terima dulu. Tentang pencernaan mekanis dan pencernaan sinyal. Ya, bagus. Tentang pencernaan mekanis dan pencernaan sinyal. Nah, Dewi, apa pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan makanan yang besar menjadi berukuran kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Oke, bagus. Ada yang pernah mual? Ada yang pernah sakit ulu hati? Apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Berapa? Ya, Indri. Karena asam lambung naik. Karena asam lambung naik. Bagus. Gejala itu terjadi di organ apa? Pada? Iya, lambung. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini silakan dilihat di slide, dibaca dan dipahami. Silakan disimak apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Pencernaan. Ada yang tahu? Ya, jadi manfaatnya itu adalah bagaimana untuk menjaga, karena kalau misalnya salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, otomatis mempengaruhi pencernaan makanan di dalam tubuh. Jadi begitu pentingnya menjaga organ pencernaan kita supaya terhindar dari penyakit. Nah, sekarang yang kegiatan kita hari ini adalah kita akan berdiskusi secara penilaian yang akan dilakukan hari ini. Satu, penilaian sikap, jadi sikap kalian dinilai. Kemudian yang kedua, aktivitas kalian atau keterampilan kalian dalam berdiskusi. Dan pengetahuan untuk misalnya lambung ini berputar terus mengolah makanan yang masuk di dalam lambung. Nah, diibaratkan sebuah mesin penggilingan padi. Kalau penggilingan padi itu ada kerusakan atau saling bergeser tanpa ada yang mau diolah, maka pasti gimana? Saling bergesekan dan terjadi. Demikian pun dengan lambung. Lambung itu kalau bergesekan kemudian terjadi iritasi karena tidak ada makanan yang masuk ke produksi lambung. KCL. Ada yang pernah sakit tangannya karena teriris pisau? Bagaimana rasanya pada saat ada luka kemudian kena asam? Ya, Peri, sama halnya dengan lambung kita. Kalau asam lambungnya naik, kemudian lambung kita itu sudah luka atau iritasi, maka otomatis dia akan terasa perih. Itulah yang membuat perih di dalam ulu hati. Ya, oke. Selanjutnya, gambar apa yang ada di slide? Silakan diamati, ditulis sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Apa yang kamu amati di situ? Itu adalah gambar usus besar. Dan gambar sebelah kiri itu terjadi gangguan. Yang kanan normal. Selain kanker usus, kelainan apa lagi yang terjadi pada besar? Ada yang biasa susah BAB?
penyebabnya. Kemudian ini gambar apa? Gambar orang gemuk atau orang biasa katakan apa? Obesitas. Oke. Nah sekarang saya akan melihatkan silakan diamati videonya. Kemudian masing-masing kelompok membuat pertanyaan. Ya, diamati baik-baik. Simak baik-baik videonya. Dari video ini kamu buat pertanyaan. Nah ini tadi yang saya sudah jelaskan bagaimana gangguan pada lambung. Ya, jadi video itu silakan buat pertanyaannya. Masih kelompok membuat pertanyaan. Iya, terjadi pada usus sangat besar. Gambar apa yang kamu lihat? Bagaimana gejala-gejala gangguan yang biasa terjadi pada mulut dan kerongkongan? Ya, pertanyaan kelompok 1, bagaimana gejala-gejala atau gangguan yang terjadi pada mulut dan kerongkongan? Bagus, pertanyaan yang bagus. Itu nomor 1. Nomor kelompok 2. Bagaimana makanan dapat mengakibatkan gangguan pada lambung? Bagaimana makanan dapat mengakibatkan gangguan pada lambung? Oke, pertanyaan yang bagus. Penyakit apa yang diderita seseorang ketika saat sakit perut dan membuatnya keluar masuk kamar mandi untuk buang air besar? Jelaskan apa penyebabnya dan bagaimana cara pencegahan serta penanggulangannya. Oke, pertanyaan kita ambil semua ya, mulai dari kelompok 1 tadi, kemudian kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dan itu semua sudah tertuang di dalam LKPD. Jadi ketua kelompoknya masing-masing koordinir anggotanya untuk aktif dalam diskusi ya. Ditulis nama kelompoknya, dibagi per nomor supaya cepat. Jadi nanti persentasenya saya undi ya. Saya undi kalau siapa kelompok yang maju duluan. Apa sudah nomor berapa? Nomor 3. Nomor berapa?
kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana gejala-gejala gangguan yang biasa terjadi pada mulut dan kerongkongan? Jawaban, mulut terasa asam, sensasi panas seperti terbakar tenggorokan. Nomor 2, jelaskan penyakit-penyakit yang terjadi pada mulut dan kerongkongan serta bagaimana cara pencegahan. 10, hepatitis dalam masyarakat biasa disebut penyakit kuning, padahal sebutkan yang hepatitis. Dalam masyarakat biasa disebut penyakit kuning, padahal kulit berwarna kuning belum tentu disebabkan oleh penyakit hepatitis. Jelaskan. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau teman-teman dari kelompok lain, kami silakan. Penyakit bronkitis atau MA disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri apa yang menyebabkan infeksi pada penyakit MA atau gastritis? Kasih keras-keras. Bakteri Helicobacter pylori. Oke. Esther. Berapakah jenis-jenis penyakit yang terjadi pada mulut dan kerongkongan? Pertanyaan. Karyawan, karis gigi apa lagi? Pernah merasakan sakit kerongkongan saat menelan? Penyakit apa namanya? Esophagitis. Presentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana gejala-gejala gangguan yang biasa terjadi pada mulut dan kerongkongan? Jawaban, guru. 3. Bagaimana makanan dapat mengakibatkan gangguan pada lambung? Makanan yang asam, pedas, dan Bagaimana cara mencegah konstipasi atau sembelit? Bagaimana cara mencegah konstipasi atau sembelit? Silakan. Rado, bisa dijawab. Konstipasi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan lain berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Tidak dari bahan maupun berat, mengurangi konsumsi daging dan minum cukup banyak air. Berikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Bagaimana gejala-gejala gangguan yang biasa terjadi pada mulut dan kerongkongan? Sakit saat menelan. Apabila tidak dirawat, penyakit ini dapat mengakibatkan penyakit appendicitis yang mengakibatkan kematian. Hal ini dikarenakan terjadi peritonitis, yaitu Appendicitis, otot buntu. itu peradangan pada selaput perut atau peritoneum dan shock ketika bombay cacing yang terinfeksi kanker. Kristia Hua. Bagaimana cara penanggulangan yang terjadi pada lambung? Bagaimana cara penanggulangan penyakit yang terjadi pada lambung? MA bisa dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, makan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung seperti makan asam, makan pedas, dan makan makanan berkafein, dan juga menghindari stres. Membuat kesimpulan satu orang. Oke, silakan Indri, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu saluran sistem pencernaan atau pada satu organ. Terima kasih untuk kesimpulan. Kasih applause untuk kelompok. Kita hari ini kesimpulannya adalah gangguan pada sistem pencernaan itu mulai dari apa? Karis gigi yang terjadi di mulut, kemudian sariawan, apalagi esophagitis yang terjadi di kerongkongan. Saya amati tadi ada 2 orang yang paling aktif memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi ada hadiahnya, hadiah kecil saja, ya. Lesda dengan Silma. Kasih aplaus untuk Lesda.
dan ini. Saya kasih ada yang hadiah. 1. Oke, terima kasih untuk keaktifannya hari ini. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang pelajaran kita hari ini, saya akan bagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Silakan ditutup bukunya ya. Ditutup, kemudian dikerjakan. Oke, silakan dikerja. Sekarang saya bagikan lembar refleksi yang akan diisi. Jadi terima kasih untuk anak sekalian sudah membantu dalam proses pembelajaran, sudah aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas kesenangannya. Dan untuk pertemuan berikutnya itu silakan pelajari di rumah tentang zat aditif makanan, ya, zat aditif makanan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, pelajari di rumah ya. Ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Doa singkat. Sebelum kita kembali ke masing-masing, mari kita rendah. Terima kasih Ayah. Ya, jadi sekian pembelajaran kita. Saya ucapkan selamat pagi.